pelajaran kita yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Untuk itu karena hari ini spesial, tidak seperti biasanya gitu kan, biasanya praktek gitu. Nah ini kita awali terlebih dahulu pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Untuk pada ketua kelas silakan bersiapkan. Sebelum mulai kegiatan pada hari ini akan kita doa dulu. Mulai. Selesai. Terima kasih Mas Azaki ya sudah menyiapkan, dan kita berdoa pada pagi hari ini semoga ilmu yang kita peroleh pada kesempatan kali ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena salah satu nanti yang menjadi bekal kita diantaranya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian untuk selanjutnya untuk hari ini yang tidak masuk siapa saja? Video ya, video tadi izin ya sakit, kemudian Bagas juga sakit, neneknya tadi ke rumah sakit izin ke saya di menemani neneknya yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Kita doakan teman-teman kita yang sakit dan juga keluarganya yang sakit, semoga beliau diberikan kesembuhan. Anak-anakku, terima kasih untuk selanjutnya. Nah, untuk pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin terkait dengan PMKL. Bukan? Kalau kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat? Kemarin sudah ya? Evi, baru pendahuluan gitu. Terus sebelum Evi masih ingat? Sistem kemasan, pendingin, terus apa lagi? Penyetelan kato, ya. Selain itu, penyetelan platina, itu kan? Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, nanti saya harapkan kalian dapat mengidentifikasi komponen sistem EVI. Sistem EVI itu komponennya apa saja? Paling tidak dengan satu pertemuan ini kalian harus bisa menyebutkan dan juga sekaligus memahami. Terus yang kedua, murid dapat menyebutkan fungsi sensor-sensor sistem EVI. Jadi dinyalakan. Ini sistem EVI kalau dia normal, dia menyala ya. Kalau kita on kan, mati. Kalau pekan mulai gitu. Kita nyalakan sebentar. Ya harus mati. Nanti ketika ada trouble misalkan satu sensor kita lepas, katakan ini rusak gitu ya, rusak satu, apakah lampu itu nanti akan hidup atau mati? Nah, harusnya kita coba dulu ya. Ya, nyala. Dan ini menandakan bahwa ada beberapa sensor atau sistem yang ada di mobil itu mengalami kerusakan. Kedepannya, tidak hari ini ya, kedepannya nanti kamu harus bisa trouble shooting terkait dengan kerusakan dari sistem ini. Itu ya, menarik toh? Udah bisa belum? Motivasi buat kalian yang setiap harinya itu sukanya memubazirkan waktu gitu. Mungkin ya ada di antara kalian yang serius dalam belajar tapi
motivasi belajar itu tidak hanya sekali 2 kali, tapi perlu dijaga dari waktu ke waktu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang ingin nyampaikan. Video ini tadi bercerita tentang, ya silakan, Bayu, silakan. Ya, jangan suka membuang-buang waktu hanya dengan pekerjaan yang sia-sia. Lalu yang kedua silakan. Zaman belajar dengan giat. Sudah sampai di sistem konvensional. Kemudian ada yang belajar terkait sistem pendinginan, sistem pelunasan gitu ya. Mungkin dari pembelajaran yang lalu ada yang ingin disampaikan dulu. Apa yang menjadi kesulitan kalian? Apa Mas? Ya, Mas Bayu tanya ke Pak Eko terkait dengan gimana sih cara memasang distributor. Walaupun kemarin sudah saya contohi ya. Ini di mesin konvensional dulu. Ada yang mau menyampaikan mungkin sebelum Pak Eko jawab, mungkin dari kalian ada yang ingin menyampaikan cara pemasangan distributor ke dalam rumahnya. Siapa? Mas Farudin. Ya, coba. Sebisanya, ayo. Pertama, lakukan pengaturan pada mesin. Ya, pertama mesinnya ditopkan. Top berapa? Top 1 ya. Kemarin yang kamu lakukan top 1 lebih juga. Oke, terus? Kedua, arahkan suakan pada poros pompa oli yang tersebar di dudukan poros distributor. Ya. Oke, mengarahkan tanda titik itu ya. Tanda titik poros distributor ke tanda titik pada rumah distributor. Kemudian yang selanjutnya masih ingat? Selanjutnya arahkan rotor pada distributor ke pertengahan antara busi 3 dan 2. Oke, rotornya diarahkan antara pertengahan busi 3 dan 2 Mas Bayu ya. Nah, terus 4, tekan distributor hingga dudukan dengan baik. oke. Selanjutnya yang terakhir masukkan distributor sehingga nanti distributor itu mengarah ke busi nomor 2 ya. Busi nomor 2 atau kabel busi nomor 1. Kabel busi nomor 1. Tapi kalau busi nomor 2 itu yang kemarin sudah kalian lakukan praktek memasang distributor. Masih ingat Mas Bayu? Nah, sekarang saya ingin supaya paling belakang. Riki, kamu maju nih. Hari ini kamu ceritakan, kamu itu sesuai dengan emosimu hari ini itu termasuk ke bagian yang mana? Ayo maju. Ditunjuk. Sekaligus ngomong ya, sekaligus ngomong. Yang mana apa? Maksudnya tahu? Kalau ini apa? Nah, ceria, senang. Ini sedih. Kecewa ya? Kecewa. Ini sedih. Ini marah. Kelihatannya alisnya udah jengat. Ya, milih mana? Hari ini kamu dari mau berangkat sekolah itu yang mana? Termasuk yang mana? Ceria. Ya, Mas Riki ceria hari ini, makanya dia banyak senyum. Ceria kenapa Mas? Karena Ya. Karena hari ini badan sehat. Badannya sehat. Ya, Pak. sanggunya orang apa? Ya sakit kan. Nikmat mana yang kamu rasakan? Kalau badan sudah sehat, dikasih uang saku yang banyak, tinggal berangkat. Mau ya oke sih makan. Nah, itu untuk Mas Riki. Alhamdulillah. Elektronik. Dari mana kamu? Itu Pak. Sudah saya kasih bocoran. Elektronik bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kan gimana ini? Elektronik, full
injeksi. Mungkin dari pengertian ini dari clue-nya Pak Eko, Evi, kamu bisa menyimpulkan apa sih pengertian dari sistem Evi sebelum kita nanti sambut. Masih belum? Iya. Sudah selesai. Ya, baca. Ya kan? Kasih tahu temanmu sistem Evi itu apa? Sistem Evi adalah sistem penyurutan bahan bakar yang proses kerjanya dibalar secara elektronik. Di sistem Evi itu juga terbagi menjadi 3 bagian besar. Inputnya apa? Sensor. Sensornya apa? Nah ini ada CKP, CMP, IAT, MAP, TBS, WTS atau ECT, O2 sensor dan NOx sensor. Berapa cuma? Paham ya? Sensor-sensor ini dia bertugas memberikan data masukan kepada ECU. Maka dari ECU ini dia mengolah atau memproses. ECU-nya mana ECU? ECU itu hanya kotak kecil ya, tapi harganya mas luar biasa. Hanya ECU. Dia dari sensor memberikan data inputan ke ECU, kemudian ECU memberikan perintah kepada aktuator. Aktuator ini sebagai outputnya. Yang termasuk aktuator diantaranya koil, ISC, injektor, pump, kipas radiator, OCP, mobil, dan kontrol gas. Throttle, poison, ulang ah. Sensor sistem Evi sudah kalian lakukan baik dari kelompok visual, audio maupun kinestetik. Gimana perasaannya? Senang? Nah, oke, untuk selanjutnya dari hasil yang sudah kalian peroleh nanti kan akan saya nilai. Makanya ini kita simulasikan dulu, kita presentasikan. Coba yang kelompoknya visual dulu ya. Waalaikumsalam. Dari kelompok visual Akan mempresentasikan macam-macam sensor mobil Evi dan fungsinya. Satu, sensor detek air temperatur atau IAT. Sensor detek air temperatur berfungsi sebagai pengatur suhu udara di dalam intake manifold. Anda bisa menemukan sensor ini di samping filter udara. 2. WTS atau water temperature sensor. Sensor ini terletak di bagian belakang kepala silinder atau silinder head dekat rumah termostat. Sensor ini berfungsi mengukur air pendingin sebagai referensi suhu mesin. Sensor ini berfungsi sebagai penentu besaran emisi yang akan dibuang oleh mesin. Santai bukan? Sekian dari kelompok visual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dari yang lain. Kurang lebih sama. Ya, dari kelompok auditori juga
presentasinya ya. Kemudian yang kelompok kinestetik videonya sudah jadi. Nanti filenya jadikan satu, kirimkan ke saya ya. Saya kira seperti itu untuk pembahasan sensor-sensor yang ada di sistem EVI ya. Dari kelompok auditori, visual maupun kinestetik. Ada yang ditanyakan dulu? Betul. Terkait dengan sensor. Ada berapa tadi? Mobil itu semakin mahal jumlah sensornya Semakin banyak. Yang Avanza sama yang Alfa tentunya sensornya Beda. Nah ini baru kita berbicara yang punyanya Toyota Avanza maupun yang Daihatsu Xenia, belum yang lain. Kalau yang lain nanti seperti pedal itu pun ada sensornya juga. Nah, ini ada beberapa komponen yang ketika saya lepas itu menyebabkan mobil itu tidak mau nyala. Ini apa ini? Relay. Sekret atau relay? Relay ya? Relay. Cuma satu relay ini menyebabkan mobil tidak Mau menyala. relay apa itu? Nah ini kita flashback nanti untuk pembelajaran troubleshooting. Dan ada juga yang ini mas, ini apa? Fuse ya? Yes. Fuse ini pun kalau satu saja saya lepas, katakanlah fuse EVI saya lepas, dia juga nggak akan Nyala. itu akan mati. Katakanlah ini tadi ya, cuma sekedar ini saya lepas satu tadi, sensor lepas satu. Dalam artian rusak satu, dia lalu cek engine-nya akan Hidup. Kemudian untuk menghilangkan tanda ini tadi dengan cara apa? Dengan cara dihapus dengan scanner ya. Ini belum sampai ke sini karena waktu kita hanya terbatas. Jadi kita ulas minggu berikutnya nanti untuk identifikasi kerusakan pada mobil EVI menggunakan scanner. Pernah pakai scanner belum? Belum ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Mungkin kemarin ada yang sebagian sudah. Nah, nanti kita jelaskan kembali. Oke. Saya kira itu. Terus terakhir ini ada soal evaluasi. Soal evaluasi mengukur seberapa kalian memahami terkait pembelajaran kita hari ini. Untuk soal evaluasinya ada 5. Oke. Kelihatan? Yang 5 betul Pak. Apa yang dimaksud dengan sistem EVI? Sistem kontrol elektronik pada sistem EVI dibagi menjadi 3 tadi itu ya. Masih ingat toh? Nah, yang ketiga apa yang kamu ketahui tentang MIL? MIL itu malfunction Indikator lamp. Lampu indikator kerusakan. Di MIL itu ini mas, tadi ya. MIL itu yang ini, tanda yang Menyala. yang bergambar engine mesin. Nah ini namanya MIL. Sering kita menyebutnya dengan lampu cek engine atau MIL, malfunction indicator. Apa yang kamu ketahui tentang MIL ini tadi? Tadi sudah saya sampaikan. Oh yang kelima, sebutkan macam-macam aktuator pada mesin EVI. 5 itu soalnya. Silakan bisa tulis ya, tulis kemudian dikerjakan. Dimasukkan. Sekarang kita lanjut dulu. Yang terakhir kita refleksi dari pembelajaran kita 1,5 jam ini tadi 90 menit. Apa saja yang kamu pelajari terkait dengan sistem EVI itu ya. Mungkin yang pertanyaan pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ya. Kelompok visual jawab salah satu. Robin, ya silakan yang keras. Apa yang paling menarik?
berdasarkan Sensor. Kenapa sensor? jadi menurut kalian apa yang Fungsinya yang menarik dari keadaan lingkungan sekitar mesin. Siapa lagi? berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian apa yang dibutuhkan untuk memahami nama fungsi dan Ya, ada 8. Kemudian yang paling menarik bagi Robin hari ini adalah sensornya. Minggu depan, ya, tadi tugas saya apa? 5 soal. Menyelesaikan soal beserta mencari nama-nama aktuator pada sistem. Itu guys. Ada pertanyaan? Any question? Nothing. No, nothing. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya, karena ini sudah jam 12 lebih. Terima kasih atas perhatiannya untuk siang hari ini. Waktunya juga sudah menyempatkan belajar menguras otak dan pikiran. Tapi harapannya dengan kalian belajar seperti ini, kalian lebih mengerti, dan semoga besok ketika lulus, saya doakan ya, kalian juga punya mobil dan bisa memperbaiki sendiri. Oke, terima kasih. Saya kira cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Kita sudah refleksi. Kemudian Bapak menyiapkan semoga apa yang kita dapatkan ilmu hari ini bermanfaat. Amin. Jam berapa? Belum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita doa dulu. Right. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.